Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke perkuliahan pengantar basis data pada pertemuan ke-12. Oke, pada pertemuan ini ya kita akan membahas mengenai DDL dan DML. Oke, apa itu DDM dan DDL? Ya, kita lihat pada tampilan modul pengantar basis data berikut ini. Oke, nah berdasarkan model data kemarin ya ada model data keterhubungan antar entitas ya, di mana kita akan membuat atau tujuan akhir dari model data ini yaitu membangun suatu database yang di dalamnya terdapat tabel-tabel ya. Nah, di dalam membangun suatu basis data ya terdapat operasi dasar ya. Yang pertama ada create database, kemudian ada drop database, kemudian ada create table, drop table, ada insert, ada search, ada update, dan ada delete. Nah, itu adalah operasi-operasi dasar yang terdapat di dalam basis data ya. Nah, dari beberapa operasi dasar ini dia dikategorikan masuk ke DDM atau masuk ke DDL ya. Kita lihat ada yang namanya bahasa basis data ya atau database language. Nah, untuk bahasa basis data itu dibagi menjadi dua, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML ya. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau disingkat dengan DDL. Nah, ini merupakan struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desainnya ya atau struktur basis data tersebut secara keseluruhan dispesifikasikan dengan menggunakan bahasa khusus. Jadi artinya di sini kita bicara tentang struktur dari basis data tersebut ya. Nah, dengan bahasa DDL ini ya kita dapat membuat suatu database dan membuat tabel ya, kemudian membuat indeksnya, mengubah tabel ya, mengubah struktur dari tabel dan menentukan struktur penyimpanan tabel ya yang lainnya. Oke, jadi di sini kita bicara strukturnya dulu ya, bukan isinya tapi strukturnya di dalam bahasa DDL ya, Data Definition Language. Nah, untuk DDL ini ya kita bisa menggunakan yang namanya Structure Query Language atau SQL yang disingkat dengan SQL. SQL adalah bahasa administrasi basis data. Ya, jadi kalau kita bicara DDL itu ada teorinya, sedangkan SQL ini adalah bahasa administrasi yang kita gunakan untuk membangun database. Nah, SQL ini biasanya dipakai oleh DBA. DBA ini adalah database administrator. Nah, untuk menciptakan serta mengendalikan pengaksesan basis data. Jadi, seorang database administrator dalam mengelola database yaitu menggunakan bahasa SQL ya. Nah, SQL ini merupakan bahasa query interaktif ya, artinya pengguna dapat memberikan perintah-perintah ya untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhannya pada saat-saat tertentu ya.
Oke, sebelum kita masuk ke macam-macam DDL, ya kita harus mengenali tipe-tipe data di dalam SQL dan MySQL. Ya, kalau SQL itu bahasanya, sedangkan MySQL itu adalah jenisnya, jenis bahasa SQL yang digunakan di dalam administrasi basis data. Ya, salah satunya adalah MySQL. Ya, mungkin Anda sudah mengetahui secara garis besar tipe-tipe data, ya. Mungkin Anda kenal adanya integer, ya. Nah, di sini integer itu dibagi-bagi, ya. Ada tiny integer, ada small integer, ada medium integer, dan ada integer. Nah, ini semua tipe data untuk bilangan bulat. Cuma ada kisarannya, ya, atau range-nya. Kalau tiny integer mungkin dimulai dari min 128 sampai 127. Ya, jadi jika kita menggunakan data-data dengan kisaran antara min 128 sampai 127, mungkin Anda bisa memilih tipe datanya tiny integer saja. Ya, begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan seterusnya untuk small integer, medium integer, dan integer. Ada juga big integer yang paling besar, ya. Jadi bilangan bulat yang menyimpan data, kisaran data itu ya banyak lah ya, dari sekian sampai dengan sekian, ya. Kemudian ada tipe data float. Float ini sama dengan single, ya. Ada single, ada double kemarin, ya. Itu merupakan bilangan pecahan, ya, atau bilangan desimal. Jadi dibagi dua, ada float dengan kisaran sekian sampai dengan sekian, ya. Sedangkan double dari sekian sampai dengan sekian, ya. Ada bilangan desimal, ada chart, ya, ada varchar, ya. Kemudian ada date, ya. Nah, itu beberapa tipe data yang mungkin akan sering kita gunakan, ya, dalam mengelola suatu database, ya. Jadi untuk memberi struktur, ya, atau membuat struktur dari database tersebut atau tabel tersebut, pastinya kita menggunakan tipe-tipe data, ya. Kita memberikan tipe data untuk masing-masing field struktur dari tabel tersebut. Oke, kita masuk ke struktur query language, ya, untuk DDL atau data definition language. Nah, DDL tadi, ya, dia merupakan kelompok perintah, ya, yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data atau field-field basis data, kemudian batasan atribut serta hubungan antar tabel, ya, di dalam suatu database. Nah, untuk DDL ini ada 3, ya, perintah dasar yang akan kita gunakan dalam mengelola basis data. Yang pertama ada create. Create itu adalah menciptakan atau membuat, baik itu membuat database ataupun tabel. Kemudian drop untuk menghapus, ya, menghapus database dan menghapus tabel. Kemudian alter. Alter ini merubah, ya, merubah struktur dari tabel, ya. Oke. Kita lihat satu-satu, ya. Bentuk umum dari create table yaitu create table, kemudian base table-nya yaitu namanya, ya, nama dari tabel tersebut, kemudian kolomnya, ya, kolomnya apa saja, definisi itu adalah tipe datanya, kemudian primary key-nya apa, foreign key-nya apa, ya, dan sebagainya. Nah, untuk kolom definition itu membentuk, ya, bentuknya adalah kolomnya, ya, nama field-nya, kemudian tipe datanya, ya, dan apakah dia boleh nol atau tidak, ya. Kita ambil contoh, ya, dari IRD ini, ya, dari entitas mahasiswa ambil mata kuliah, ya. Nah, kalau kita lihat dari
cardinality-nya, ya, kemudian kita transformasikan menjadi LRS, kemudian akan menjadi tabel, sehingga menghasilkan 3 buah tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel kuliah atau ambil, ya kalau di sini, dan tabel mata kuliah. Nah, ini tabel-tabel yang dihasilkan dari IRD tersebut, ya, IRD sederhana tersebut. Nah, bagaimana? Nah, ini kan kalau bicara IRD sampai menghasilkan tabel ini kan hanya rancangannya saja, ya, merancang database. Nah, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam aplikasi, ya, aplikasi yang digunakan untuk mengadministrasi database-nya, kita gunakan SQL, ya, dengan perintah dasar DDL, yaitu create, drop, dan alter. Oke, nah kita ambil contoh tadi ada tabel mahasiswa. Bagaimana membuat tabel mahasiswa? Yaitu create tabel mahasiswa, kemudian kolom definition-nya, ya, ada name, ya, nama field-nya name, kemudian tipe datanya char, kemudian di dalamnya adalah lebarnya, ya. Kemudian kita tunjukkan bahwa dia merupakan primary key, not null, berarti primary key tidak boleh kosong. Kemudian koma, ya, untuk field berikutnya yaitu nama, ya, field nama, kemudian tipe datanya char, ya, lebarnya 40. Nah, artinya di sini kita sudah membuat tabel, ya, tabel mahasiswa di SQL, di MySQL itu bentuknya seperti ini, ya, tabel mahasiswa, field-nya atau strukturnya ada name, nama, dan kalau kita tambahkan nanti ada alamat, ya. Oke. Nah, kalau dari contoh ini, ya, seharusnya kita tambahkan satu lagi di sini ada alamat, ya. Oke, tapi nanti kita coba gunakan perintah lain untuk menambahkan atribut alamat, ya. Kemudian berikutnya ada tabel ambil atau tabel kuliah, ya. Tadi ada tabel ambil, jadi perintahnya adalah create table ambil, kemudian kolom definition-nya ada name char 10, reference mahasiswa dari tabel mahasiswa artinya, ya. Kemudian ada kode char 5, reference matkul, ya. Kel char 2, kemudian nilai integer. Nah, berarti kita membangun tabel ambil, ya, atau tabel kuliah. Kemudian tabel yang ketiga adalah tabel matkul atau tabel mata kuliah. Caranya yaitu create table matkul, kemudian data definition-nya ada kode char 5, primary key not null, kemudian ada nm matkul char 40, SKS integer, ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini, ya, tanpa isinya dulu, baru strukturnya, ya. Name, misal tabel mahasiswa ada name nama, ya, kemudian tabel kuliah ada name, kode, kel, nilai. Kemudian untuk mata kuliah ada kode, nama mata kuliah, dan SKS. Baru strukturnya saja yang kita buat, ya, belum menambahkan isi. Oke. Nah, misalnya kita ingin menambahkan atribut atau merubah, ya, merubah struktur dari suatu tabel, ya. Merubahnya itu kan bisa menambahkan, ya, menambahkan atributnya atau bisa mengurangi atributnya, ya. Contohnya misalnya kita ingin menambahkan atribut alamat karena ketinggalan alamat tadi. Berarti bentuk umumnya adalah alter table, base table, kemudian add kolom data type. Contohnya, alter tabel mahasiswa, artinya Anda ingin mengubah tabel mahasiswa dengan menambahkan atribut tanggal lahir atau menambahkan atribut alamat yang tipe datanya char, ya, lebarnya berapa, atau menambahkan atribut tanggal lahir, tipe datanya date, ya. Oke. Kemudian
untuk menghapus ya. Jadi untuk merubah ini bisa menambahkan atribut dan menghapus atribut. Contohnya kita ingin menghapus atribut tanggal lahir ya. Bentuk umumnya adalah alter table base table, nama tabelnya, kemudian drop ya. Drop ini menghapus kolom datanya dan tipe datanya. Contohnya alter table mahasiswa, drop ya tanggal lahir. Artinya Anda menghapus atribut tanggal lahir pada tabel mahasiswa. Ini perubahan ya. Perubahan yang terjadi dengan cara menambahkan atribut atau menghapus atribut. Nah, jika kita ingin menghapus suatu tabel atau menghapus database, ya, kita langsung saja gunakan perintah drop, ya. Contohnya atau bentuk umumnya adalah drop table, kemudian nama tabelnya. Contohnya adalah drop table mahasiswa, artinya kita menghapus tabel mahasiswa pada suatu database, ya. Nah, itu adalah perintah-perintah dasar yang ada pada DDL, Data Definition Language, ya. Nah, jadi di sini kita masih bicara strukturnya, ya. Kita membangun strukturnya, kemudian kita bisa merubah struktur dari tabel tersebut dengan cara menambahkan atribut atau menghapus atribut. Kemudian kalau kita ingin menghapus tabel tersebut, boleh kita hapus dengan perintah drop. Ya, jadi perintah dasarnya adalah create, alter, dan drop. Ya. Nah, berikutnya adalah data manipulation language. Ya, jadi bahasa ini digunakan untuk melakukan manipulasi, ya, dan pengambilan data pada suatu basis data. Nah, untuk DML itu ada 4 perintah dasar, yaitu ada insert, ada delete, update, dan search, ya, atau select bisa juga, ya. Nah, insert digunakan untuk penambahan data atau penyisipan data, ya, mengisi data ke dalam suatu tabel yang sudah kita buat, kemudian delete untuk menghapus data-data yang ada pada tabel, kemudian update untuk merubah datanya, ya, isi data pada suatu tabel, dan search atau select nanti digunakan untuk mencari dan menampilkan data sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Oke. Kalau berdasarkan jenisnya, DML ini ada 2, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural artinya kita mensyaratkan pemakai menentukan, ya, data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Sedangkan non prosedural kita membuat pemakai dapat menentukan apa, ya, data apa yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya, ya. Jadi kalau prosedural, ya, kita ngasih tahu bagaimana cara mendapatkan data, sedangkan non-prosedural kita tidak menyebutkan bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan oleh pemakai, ya. Itu saja bedanya. Kemudian ada istilah query, ya. Query ini pernyataan atau permintaan yang diajukan oleh user untuk mengambil informasi dari suatu dalam database, ya. Jadi query ini permintaan data apa yang kita butuhkan. Nah, itu disebut sebagai query. Nah, ini merupakan bagian dari DML untuk pengambilan keputusan. Jadi kita memanipulasi data, ya, untuk suatu kebutuhan, ya. Contohnya untuk pengambilan keputusan. Contoh penggunaan query, ya, perintah query dalam SQL yaitu select biasanya, ya. Select itu menampilkan data-data yang kita butuhkan dari suatu tabel, ya. Contohnya select NID, nama, jenis kelamin, alamat, kota. Artinya kita menampilkan data NID,
nama, jenis kelamin, alamat, kota dari tabel dosen, from dosen, where J kelamin sama dengan pria, di mana jenis kelaminnya pria. Jadi kalau isinya pria dan perempuan, yang perempuannya nggak muncul, tapi yang prianya saja. Ya, karena di sini ada kondisi dengan menggunakan where. Ya, nah itu contoh penggunaan perintah query. Ya, nah kita masuk lagi, ya kembali lagi ke SQL untuk data manipulation language. Nah, tadi ya ini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data ya di dalam suatu basis data, yaitu dengan cara pengambilan data, penyisipan data, perubahan data, dan penghapusan data. Ya, jadi ada 4. Select tadi sama dengan search, kemudian update, insert, dan delete. Ya, kita lihat. Nah, yang pertama ada insert biasanya. Ya, insert itu untuk menambahkan satu atau beberapa baris nilai, ya, nilai yang baru ke dalam suatu tabel. Nah, jadi kita menambahkan data atau isi data ke dalam suatu tabel. Kemudian dari data yang sudah kita masukkan, yang sudah kita isi, itu bisa kita ubah ya dengan perintah update. Ya, dia mengubah isi dari suatu data atau beberapa atribut dari suatu tabel. Ya, isinya saja yang diubah. Ya, mungkin yang awalnya Anda input laki-laki, Anda ubah menjadi perempuan, misalnya, karena mungkin Anda salah input. Kemudian, kalau Anda ingin menghapus, berarti gunakan perintah delete, ya, karena fungsinya untuk menghapus sebagian atau beberapa atau seluruh isi dari suatu tabel, ya. Kemudian, yang keempat, select. Ya, perintah select ini untuk menampilkan sebagian atau seluruh isi data dari dalam suatu tabel. Kemudian bisa juga menampilkan kombinasi isi dari beberapa tabel. Ya, jadi dia bisa menampilkan isi dari satu tabel saja atau kombinasi dari beberapa tabel. Oke, kita lihat. Ya, contohnya, misalnya di sini kita ambil contoh dari tabel yang sudah kita buat tadi. Ya, misalnya ada tabel mahasiswa, tabel kuliah, dan tabel mata kuliah. Kemudian kita lihat isinya. Ya, di tabel mahasiswa ada isinya NIM 03115012, namanya Ahmad, alamatnya Jakarta, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan isi dari tabel kuliah dan tabel mata kuliah. Ya. Tentunya ya untuk mengisi tabel ini kita gunakan perintah tadi, yaitu perintah insert. Misalnya perintahnya insert tabel mahasiswa, ya, insert into mahasiswa, kemudian isinya apa saja, ya, NIM isinya berapa, nama isinya apa, alamat isinya apa, ya. Oke. Nah, kemudian juga untuk perintah update, ya bisa Anda gunakan perintah-perintah tersebut ya untuk mengupdate isi data. Begitu juga dengan delete. Nah, ini beberapa contoh untuk select. Ya. Bentuk umum select, perintah select yaitu select distinct field-nya apa, dari tabel apa, ya. Kemudian where-nya, where kondisi dari data yang ingin kita tampilkan, ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, untuk retrieval sederhana, ya, yaitu kita ingin menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Berarti perintahnya adalah select bintang. Bintang itu menampilkan secara keseluruhan, ya.
data dari tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Kemudian jika kita ingin menampilkan nama dan alamat saja dari tabel mahasiswa, kemudian diurutkan berdasarkan nama. Berarti perintahnya adalah select nama, alamat from mahasiswa, ya, dari tabel mahasiswa, order by nama. Artinya kita urutkan berdasarkan nama. Kemudian jika kita ingin menampilkan semua data dari suatu tabel, kemudian untuk menghilangkan kemungkinan duplikasi pada hasil, maka pada query tersebut bisa Anda tambahkan dengan kata distinct. Ya, contohnya adalah select distinct name from kuliah. Artinya Anda ingin menampilkan semua NIM yang ada pada tabel kuliah. Ya, cuma apabila ada yang double, nanti hasilnya cukup satu saja. Makanya kita tambahkan dengan kata distinct. Ya. Kemudian ini untuk menampilkan misalnya nilai-nilai yang konstanta, yang tetap, ya, seperti sysdate, kemudian user. Contohnya kita ingin menampilkan semua data mahasiswa yang beralamatkan di Jakarta, ya. Berarti perintahnya adalah select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Jakarta. Artinya kita ingin menampilkan semua data dari tabel mahasiswa yang alamatnya di Jakarta. Berarti hasilnya adalah, ya, dia menampilkan NIM 0311 5012 nama Ahmad, alamatnya Jakarta, umurnya 20, dan 0322 5045 Tika Jakarta 22. Ya, karena yang alamatnya Jakarta saja yang tampil, ya. Nah, kemudian di dalam SQL mungkin ada ekspresi-ekspresi atau operasi matematika yang digunakan, ya, untuk memberikan nilai, ya, di dalam penggunaan SQL. Ada perkalian, ada pembagian, penambahan, dan pengurangan, ya. Mungkin bisa Anda lihat dari contoh-contoh penggunaan select, ya, pada slide ini, ya. Nah, ini untuk predicate, ya. Oke, untuk contoh-contoh memanipulasi data bisa Anda lihat di sini, ya. Ada fungsi aggregate, ya, untuk operasi matematika. Nah, itu contoh-contoh dari select. Nah, untuk menyisipkan data tadi, ya, perintah untuk menyisipkan data bentuk umumnya adalah insert into table, kemudian field-nya apa saja dan value-nya apa saja, ya, atau insert into table, ya, select, ya, mungkin ada perintah select lagi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Single record insert, artinya kita ingin memasukkan satu baris perintah saja, ya. Jadi perintahnya adalah insert into matkul, ya, yang tipe data, yang filenya kode nama mata kuliah SKS dengan nilai KP 127, JARCOM, dan 3. Nah, dia otomatis akan masuk ke masing-masing file, ya, sesuai dengan urutannya. Kalau urutannya salah, ya berarti dia tetap masuk, ya, cuma isinya salah. Cuma harus dibedakan, ya, yang bertipe data char ataupun bertipe data integer. Kalau char berarti harus diapit oleh tanda kutip, ya. Sedangkan kalau dia integer itu tidak perlu diberi tanda kutip. Kemudian bentuk umum untuk mengubah record, mengubah data, yaitu update table, kemudian set
feel-nya sama dengan expression. Ya, kemudian kalau where predicate-nya. Ya, kita lihat contohnya. Update matkul set SKS sama dengan 2. Ya, where kode sama dengan KP128. Artinya kita akan merubah tabel matkul ya yang kita setting SKS-nya menjadi 2 yang kodenya adalah KP128. Artinya kita hanya membatasi saja, kita ingin merubah SKS yang kode mata kuliahnya KP125 saja. Ya. Kalau tidak diberi where ya atau batasan ya berarti semua data itu akan dirubah SKS-nya menjadi 2. Kemudian ada contoh update mahasiswa set alamat sama dengan Cipulir, where alamat sama dengan Jakarta. Artinya kita akan merubah alamat menjadi Cipulir, di mana alamat awalnya adalah Jakarta. Jadi yang alamatnya Jakarta kita ubah menjadi Cipulir. Ya. Oke. Kemudian untuk menghapus record, bentuk umumnya adalah di delete. Delete from table where predicate. Ya, artinya kita akan menghapus dari tabel mahasiswa yang kondisi atributnya apa. Ya, contohnya delete from matkul where kode sama dengan KP126. Artinya Anda menghapus data dari tabel matkul yang kodenya yaitu KP128. Yang selain itu nggak dihapus ya. Kemudian multiple record delete. Delete from ambil where nilai lebih besar dari 50. Artinya dia akan menghapus tabel dari menghapus data dari tabel ambil yang nilainya lebih besar dari 50. Jadi untuk nilai-nilai yang lebih besar dari 50 akan dihapus. Kemudian untuk multiple record delete berikutnya yaitu delete from matkul. Artinya dia akan menghapus semua isi data dari tabel matkul tanpa kondisi atau tanpa pengecualian. Ya, karena tidak kita beri kondisi, semuanya akan terhapus. Dan ingat, di DML kita hanya memanipulasi isi datanya, ya, bukan tabelnya. Ya, jadi kalaupun kita menghapus isi tabelnya saja, tapi struktur dari tabel tersebut itu tetap masih ada selama kita tidak pernah menghapus atau mendrop tabel tersebut dari database. Ya. Nah, jadi harus bisa membedakan antara DDL dan DML. Kalau DDL itu kita bicara strukturnya, kita membuat strukturnya, kita merubah strukturnya dan menghapus strukturnya. Ya. Sedangkan untuk DML itu kita hanya memanipulasi isinya saja. Ya, kita menyisipkan atau menambahkan isinya, merubah datanya, ya merubah isi datanya, kemudian menghapus isi datanya dan mengambil isi data dari tabel tersebut. Ya. Nah, itu adalah dua jenis bahasa, yaitu DDL dan DML, ya. Kalau DDL ada 3 perintah, sedangkan DML ada 4 perintah dasar. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini ya cukup sekian materi yang bisa Ibu jelaskan. Ya, kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa Anda tanyakan pada GCR atau pada WAG. Oke. Ibu harap ya Anda dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan pada hari ini. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.